Everywhere I go, bring the beatbox. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Buat jemaah yang baru bergabung hari ini, kita sedang membahas dalam tema mengapa doa bisa tersangkut di langit. Nabi, tadi kan pertanyaan aku nih sebelum iklan yang pakai bahasa Aceh itu, benarkah di langit doa-doa kita melewati seleksi dari para malaikat sehingga banyak doa yang kadang tidak sampai ke Allah dan tersangkut. Nah, seleksi doa yang di atas langit itu berdasarkan apa aja sih? Mohon penjelasannya. Subhanallah ya. Makasih keriaan ya. Izin. Siap, Abi. Izin. Pakai bahasa Indonesia aja, Vi. Jangan pakai bahasa Sunda. Bismillah. Iya, benar. Subhanallah ya. Jadi, kalaulah ada satu perkataan mungkin kita pernah mendengar ya dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa apabila ada seorang hamba berdoa tapi dia doyan maksiat, iya. Jadi doa iya, maksiat juga jalan. Sampai yang namanya malaikat itu merasa geram. Ini maksiat tapi doa, maksiat dari doa. Lalu dengan mengatakan fada'a rajulun asi. Lalu seorang hamba ini doa padahal dia maksiat. Fahajaba an sauti. Malaikat itu menutup agar suaranya tidak sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu doa lagi, tutup lagi. Lalu doa lagi, fahajaba. Hajaba itu artinya dihalanginya. Sampai lebih daripada 3 kali setiap doa tolak. Maksud ditolak itu ditutup oleh malaikat. Doa ditutup oleh malaikat. Lalu setelah itu Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, sampai kapan engkau akan menghalangi daripada suaranya dan doanya kepada aku? Malaikat jawab, ya Allah, masa dia minta kepada engkau padahal dia suka maksiat? Jawaban yang sangat indah. Ya, dia suka maksiat, tapi yang paling aku kagumi, dia betapa yakinnya kalau aku yang dapat mengabulkan doa itu, maka aku akan kabulkan doa itu. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini perkataan yang digambarkan dalam perkataan-perkataan yang sangat luar biasa. Walaupun beberapa ulama menyatakan ini adalah hadisnya lemah. Tapi banyak menyatakan bahwa fadlu doa, lihat ketika seorang hamba berdoa, apabila dia ini yakin kalau doanya dikabulkan. Apa contohnya? Subhanallah, syaitan saja kenapa minta kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, jadikan aku ini adalah yang ditangguhkan. Jangan sampai disiksa di dunia, kesulitan di dunia, sakit di dunia, sedih di dunia. Kenapa syaitan ini meminta kepada Allah dan Allah kabulkan? Karena betapa yakinnya kalau doanya dikabulkan. Masya Allah. Syaitan saja demikian. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Napunten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika dengan menyatakan kalimat-kalimat yang diucapkan doa ini, iya, dengan kenapa terhalangnya punten, ataupun istilahnya dengan menyebutkan tadi, lalu kata-kata yang sangat indah, la haula wala quwata illa billah, iya, ini luar biasa kalimatnya. Tapi kalau ada hamba yang sedang berdoa, Masya Allah, dengan kekhusyuannya, maka malaikat pun akan mengaminkan dari doa-doa itu. Lihat kisah Nabi yang sangat indah, Nabi Yunus alaihissalam. Begitu masuk dalam perut ikan dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Malaikat, ya Rabb, saya mendengar seorang hamba yang mana suaranya itu familiar, tapi secara pelan saya dengar, sepertinya tidak ada di bumi, ya Allah. Allah jawab, itu adalah hambaku yang mana dia dalam perut ikan dan berada di dalam lautan. Jawabannya, apakah hambamu yang selalu berdoa padamu? Apakah hambamu ini yang soleh, Yunus? Allah katakan, iya, itu Nabi Yunus. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Ya Rabb, aku berdoa untuk Yunus. Aku mohon padamu agar Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Bahkan malaikat bisa ikut berperan mengaminkan doa-doa orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan doa-doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, jemaah, intinya kita harus berdoa kepada Allah karena kita harus yakin bahwa Allah lah yang mengabulkan doa-doa kita. Jadi teruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Abi. Sami-sami. Nah, saya mau ke Ustaz Syam nih. Ustaz Syam, apalagi itu? doa kita tersangkut di langit apakah benar karena kita tidak baik kepada orang dan mendoakan orang yang tidak baik, dan begitu juga sebaliknya, orang mendoakan yang tidak baik kepada kita, itu seperti apa? Hati-hati dengan doanya orang-orang soleh.
Doa-doa orang-orang saleh. Kita mungkin tidak bisa dilawan oleh mereka. Mereka mungkin tidak bisa melawan kita, tapi mereka meminta pertolongan kepada Allah. Bisa jadi Allah yang menyelamatkan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Tausiah enggak nih? Tausiah dong, silakan. Tapi bahasa Rian, Indonesia ya. siap. Abi, Ana, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda pernah mendatangi gubernur-gubernurnya karena Sayyidina Umar bin Khattab adalah seorang Amirul Mukminin. Maka suatu ketika dia datang untuk mengecek masyarakatnya, mengecek orang-orang Islam pada saat itu. Begitu pula dengan orang-orang yang hidup bersama dengan orang-orang Islam. Maka datanglah ia kepada salah seorang sahabatnya yang menjadi gubernur pada saat itu, ditanyakan, Amr bin As, wahai Amr bin As, bagaimana dengan masyarakatmu? Kata Amr bin As radhiyallahu an, alhamdulillah wahai Amirul Mukminin, mereka semua taat aturan, mereka semua baik, mereka semua bergotong royong, mereka adalah masyarakat yang luar biasa dan mereka juga di antara orang-orang yang saleh. Maka ditanyakan juga kepada masyarakat, wahai masyarakat, bagaimana sikap pemimpinmu selama ini? Bagaimana Amr bin As ini memimpin kalian? Maka mereka semua serentak mengatakan, dia adalah orang yang soleh, wahai Amirul Mukminin. Dia adalah orang yang menjalankan perintah. Dia adalah orang yang mengedepankan rakyatnya dibandingkan dirinya sendiri. Dia adalah seorang pemimpin yang adil. Dan alhamdulillah kami bersyukur mendapati dia adalah menjadi pemimpin kami. Lalu seketika Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin pun pulang daripada daerah tersebut. Ternyata di tengah perjalanan ada seseorang yang sedang mengejar Sayyidina Umar bin Khattab dengan mengatakan, ya Amirul Mukminin, tunggu dulu. Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, tunggu dulu. Ada yang ingin saya sampaikan. Apa yang ingin kau sampaikan? Sebenarnya wahai Amirul Mukminin, masyarakat itu cuma peres aja mereka. Sebenarnya mereka itu terzalimi sama Amr bin As. Mereka itu nggak enak aja karena ada Pak Gubernur tadi. Jadi dia nggak ngomong kalau sebenarnya Amr bin As itu adalah orang yang korupsi. Sebenarnya Amr bin As itu adalah orang yang mementingkan dirinya sendiri daripada rakyatnya. Dia adalah orang yang tidak adil. Dia adalah orang yang zalim. Dia adalah pemimpin yang tidak baik, wahai Amirul Mukminin. Cuma tadi lagi rame, saya nggak enak ngomongnya. Subhanallah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab dengan ketegasannya, ia kembali memanggilkan Amr bin As di hadapan orang tadi. Maka dikatakan, wahai Amr bin As, saya mendapatkan laporan bahwa engkau adalah seorang pemimpin yang tidak adil. Engkau adalah seorang pemimpin yang zalim. Engkau menzalimi masyarakatmu. Menurut laporan orang ini tadi. Maka subhanallah, Amr bin As tidak melawan orang tersebut. Amr bin As langsung mengangkat tangannya di hadapan orang itu dan di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu dia berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, ya Allah, seandainya apa yang dikatakan orang ini benar, maka ampuni dosaku ya Allah. Tapi kalau dia yang katakan dia tadi ini adalah sesuatu fitnah atau dia hanya mengada-ngada, maka ya Allah, aku mohon padamu panjangkan umurnya, tapi dalam keburukan. Subhanallah. Dia minta sama Allah, panjangkan orang ini umurnya dalam kesengsaraan. Subhanallah. Maka bertahun-tahun berlalu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertemu dengan seorang orang tua yang sangat tua renta. Ketika ditanyainya, engkau ini orang tua yang umurnya panjang, tapi engkau dalam keadaan kesusahan. Rumahmu di mana? Saya tidak punya rumah. Keluargamu di mana? Saya nggak punya keluarga. Kamu seperti ini, kau sakit, adakah yang mengobatimu? Saya nggak punya uang untuk berobat. Tapi kenapa umurmu sangat panjang, subhanallah? Maka orang itu berkata, saya pernah didoakan oleh seorang Amr bin As agar Allah memanjangkan umurku dalam keburukan karena aku pernah menzaliminya. Maka berhati-hatilah dengan doanya orang soleh. Kalau kita melihat diri kita, ayo kita bercermin. Kalau ada yang susah dalam diri kita, mungkin saja kita pernah menyakiti orang, ternyata dia adalah orang soleh yang didengarkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selain mohon ampun kepada Allah, minta maaflah sesama manusia. Wallahu taala. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama Nah, jamaah di tuh, rumah, Brian. jadi kita baiknya ya Ustaz ya, kita berdoa yang baik-baik. Walaupun orang mungkin tidak baik kepada kita, tapi baiknya kita tetap berdoalah yang baik-baik Subhanallah. kepada orang lain. Iya. Biar apa? Biar semua menjadi tenang. Betul. Masya Allah, terima kasih Ustaz Sama-sama Syam. tuh, Brian. Nah, terus Ustaz Anas, Iya. benarkah doa bisa tersangkut di langit kalau kita tidak menyertakan salawat pada Nabi? Nah, dan terus salawat ini kan ada banyak nih. Betul. Salawat apa yang membuat doa kita menjadi afdol? Mohon penjelasannya Ustaz. Silakan. Saat Abi Maki Semangat, Sasha. silakan. Ya. Allah barik fiik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya semua berselawat kepada baginda Nabi. Maka dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ada juga pernyataan hadis Nabi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya ad-du'a mahjubun. Doa itu bisa mahjub, tertutup hatta yusalliya ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Sampai orang itu berselawat kepada baginda Nabi dan keluarga baginda Nabi. Bahkan ditegaskan juga oleh Umar bin Khattab.
Ad-du'a mauqufun bainas sama wal ard. Doa itu bisa berhenti di langit. Mauqufun di langit dan di bumi. Hatta yusalliya, sampai orang itu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang banyak sekali fadilah keutamaan orang-orang yang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, maka di sini pertanyakan diri kita, kenapa kita orang yang beriman belum sanggup membaca selawat kepada baginda Nabi? Padahal dikatakan bahwa man shalla alayya sholatan wahidah. Kalau ada orang yang berselawat kepadaku, kata baginda Nabi, satu saja, sallallahu alaihi asra. Bahkan di satu riwayat dikatakan, kalau ada orang yang berselawat kepada baginda Nabi di hari Jumat, malaikat akan datang kepada baginda Nabi kemudian menyampaikan, ya Rasul, bahwa umatmu di daerah ini sedang berselawat kepada engkau. Makanya yang harus menjadi sebuah renungan buat kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, cintanya kepada kita teramat sangat luar biasa. Bagaimanakah di akhir hayat Rasulullah? Saat itu Rasulullah ketika dicabut nyawanya kemudian ditanya, apakah sakitnya sakaratul maut semacam ini? Apakah sakitnya sakaratul maut semacam ini sehingga malaikat maut mengatakan, ya Rasulullah, mohon maaf. Apa kata Rasulullah? Tumpahkan semua rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku. Sayangnya Rasulullah kepada kita. Masya Allah. Nah, kalau Rasulullah sayang kepada kita, kenapa di saat kita berdoa kita tidak menyertakan berselawat kepada baginda Nabi? Dengan berselawat kita di saat kita berdoa menjadikan kesempurnaan dari doa kita yang kita panjatkan. Seandainya pun mungkin terlupakan ataukah terlewatkan, orang itu tidak berselawat, apakah doanya tidak diijabah? Doa tetap diijabah. Hanya saja Allah menunda sampai orang itu mau berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan tinggalkan berselawat kepada Nabi. Begitu luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang-orang yang mencintaiku, kata baginda Nabi, dia akan bersamaku nanti di surga. Orang-orang yang senantiasa lisannya berselawat kepada Nabi, orang-orang yang senantiasa merindukan kepada Rasulullah, insya Allah rahmat Allah akan turun. Insya Allah kecintaan Rasulullah kepada kita akan tercurahkan kepada kita. Yang perlu kita tanyakan, berapa banyakkah kecintaan kita kepada Rasulullah dengan kita berselawat? Kalau Allah saja sudah mengatakan innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya yusalluna ala nabi, kenapa sampai hari ini kita nggak sanggup berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sertakan doa-doa kita dengan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, terima kasih Ustaz Anas. Nah, jemaah di rumah sudah paham kan pasti apa? Kita berdoa itu juga jangan lupa sertakan salawat kepada Nabi Muhammad, karena itu yang membuat doa kita menjadi dikabulkan lebih cepat sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Ustaz Anas. Salawat yang afdal tadi itu adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat yang memang biasa kita baca di saat Tahiyat. Masya Allah, terima kasih Ustaz Anas. Nah, tahiyat akhir itu salawat itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustaz. Baiklah, jamaah di rumah pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya sekarang kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Habib, saya mau bertanya. Saya mohon sekali bimbingannya. Saya selalu percaya Allah akan mengabulkan doa saya, tapi ujiannya makin banyak yang terjadi di kebalikan dari doa saya. Saya berdoa minta rezeki, malah usaha saya bangkrut. Saya berdoa minta kesembuhan untuk istri, tapi penyakit istri malah bertambah parah. Saya berdoa minta dijauhkan dari fitnah, malah banyak orang di sekitar yang memfitnah saya. Padahal semua adab-adab berdoa udah dijalanin. Kalau seperti ini, apa salah dari doa-doa saya? Mohon dijelaskan oleh Abi Maki. Silakan Haji. Terima kasih. Izin Ustaz Syam, Ya, izin Kiai. Subhanallah, inilah keadaan yang terkadang banyak di antara kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, tapi adab sudah diperhatikan. Terus dengan ilhah, terus tanpa putus. Lalu mengatakan kenapa malah sebaliknya ya? Punten, pegang dulu baik-baik oleh kita semuanya beberapa kaidah. Yang pertama, ada perkataan yang luar biasa, jangan dilupakan. Iya, kalimatnya.
Allahu arhamu bik akthar min nafsik. Allah mencintai Anda, menyayangi Anda lebih besar daripada Anda mencintai Anda sendiri. Ini dia. Kalaulah kita mencintai diri kita sendiri, nggak ada apa-apanya dibandingkan Allah mencintai kita sendiri. Kadang-kadang kita mau tahu, oh saya lebih mencintai daripada sendiri daripada siapa. Tidak. Ada yang lebih mencintai Anda daripada Anda. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi kalau Allah sangat mencintai kita, mustahil Allah membuat kita ingin menderita. Tidak dan tidak dan tidak. Ini pegang baik-baik. Yang kedua, yang harus dipegang, tadi di awal-awal Ustaz Syam sudah menyampaikan dengan kata-katanya bahwa kita berdoa itu ibadah. Kita berdoa itu ibadah. Simpan dululah tentang ijabahnya, itu bonusnya yang luar biasa. Tapi saat kita berdoa, itu istijabatul doa ini, itu punten, kita simpan dulu. Namun doanya saja adalah ibadah. Jadi saat kita berdoa, itu sedang menjalankan perintah dari Allah. Ketika Allah katakan, ud'uni astajib lakum, minta padaku, aku kabulkan. Saat kita meminta, itu sedang ibadah. Subhanallah. Ini sedang ibadah. Berarti makin banyak doa, makin banyak ibadah yang dilakukan. Ini untuk dipegang oleh kita dan jangan dilupakan. Saat doa kita ibadah. Saat doa kita ibadah. Punten. Setelah itu apa? Yang harus dipegang baik-baik oleh kita juga. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Allah ketika melihat seseorang meminta kepadanya. Masya Allah. Allah dengan tegas mengatakan, wahai malaikat, biarkan dulu dia dalam keadaan posisi itu. Kenapa? Tapi pahalanya telah aku siapkan yang sangat berlimpah. Sampai karena kesabarannya dalam terus memohon, meminta, itu bagian daripada pengabulan doa. Orang ketika berdoa, lalu inginnya minta itu, minta ini, dia dapat. Minta itu, dia dapat. Punten, saat dia sabar, dari doanya dikabulkan oleh Allah, kesabaran yang Allah tanamkan itu adalah bagian daripada istijabatul doa. Masya Allah. Anda terus memohon, sabar, dan yakin doanya dikabulkan. Itu adalah pengabulan doa dan sebagian daripada pengabulan doa. Tahu? Doa itu bukan hanya ibadah, tapi dengan kesabaran ini Allah siapkan pahala yang luar biasa. Bukankah Al-Quran mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang bersabar dalam berbuat apapun, khususnya doa, pahalanya bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Banyak. Punten, kalau seandainya ada anak SD bilang mengatakan, nggak usah khawatir, aku punya uang banyak, sambil nunjuk ke sakunya. Anak SD bilang, aku punya uang banyak. Paling kita tebak 20.000, 50.000, banyak-banyak 100.000, itu anak SD. Tapi kalau ada orang yang Masya Allah, dia ini uangnya banyak, turun dari mobil mewah, rumahnya pun mewah. Dia bilang, tenang, gak usah khawatir, aku punya uang banyak. Apa kita pikir 100.000? Apa kita pikir 200.000? Tidak, miliaran mungkin. Ketika Allah mengatakan orang sabar pahalanya tidak terhitung, Allah mengatakan demikian. Saking besarnya pahala orang bersabar. Wali khusus di dalam menunggu doa-doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih Abi. Sami-sami. Berarti ya kita umat Islam ini harus bersabar dalam berdoa. Sangat. Kalau emang nggak dikabulkan ya udah sabar dulu, pasti Allah pasti bakal kabulkan. Kabulkan doa, karena kesabaran itu bagian daripada pengabulan doa. Masya Allah. Terima kasih Abi. Tapi saya mau bertanya lagi nih Abi. Kalau nih kita didoain sama, tapi maaf kalau teman kita itu mungkin pasti ada ya non Muslim. Itu doanya apakah terkabul atau tidak ya Abi? Untuk masalah ini sangat penting. Tapi insya Allah kita akan bahas setelah ini. Setelah ini jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah.